Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jamu Kampung. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin bercerita. Kita akan bahas masalah sawan. Sawan ini sebuah kata yang dianggap sakral. Pada zaman dahulu kata sawan itu sangat kencang didengungkan di masyarakat, bahwasanya sawan ini sesuatu yang horor, yang mistis, yang klinik, dan menjadi mitos akhirnya di dalam masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia. Sawan itu apa? Sawan itu kalau generasi kolonial pasti tahu. Terus kalau generasi untuk milenial mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian juga tidak. Terus untuk generasi yang sekarang, generasi Zoom ini, sebagian besar jelas kurang tahu tentang sawan. Sebenarnya sawan itu menurut saya juga tidak begitu ngeri seperti yang ada dalam bayangan masyarakat kita, seperti yang dimitoskan selama ini. Sawan dalam bahasa kamus kuno sebenarnya juga ada itu di dalam kamus kuno yang ada di Yogyakarta. Itu ada tertera di situ. Saya dapat berita itu memang langsung dari yang megang kamus besar itu. Namanya Bapak Wardoyo waktu itu tahun 2000-an. Sawan yaitu sarange kewan. Itu adalah bahasa Jawa. Sawan, sarange kewan. Namun dalam era modern dapat kita terjemahkan sarange kewan itu apa? Sarange kewan itu sarangnya hewan, tempat hewan berkumpul. Terus maksudnya apa? Karena waktu zaman dulu memang belum ada lab, wawasan kita juga belum mengetahui ke arah sana. Akhirnya disebut sarange kewan itu merupakan kumpulan bakteri atau kumpulan virus. Nah, penyakit yang tidak terdeteksi itu dibilang itu kena sawan. Ada yang bilang sawan pengantin, ada yang bilang sawan orang mati, macam-macam itu banyak sekali. Terus solusi untuk sawan itu apa? Begitu ya. Ya kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Kalau ngomongin sawan, memang kita ngomongin sawannya orang mati dulu ya. Jadi ketika orang mati, karena zaman dulu tidak tahu matinya kenapa, tahu-tahu meninggal aja, kadang berpenyakitan apa itu, terus tidak ada diagnosa apapun, masyarakat kita akan selalu bayang-bayangin rasa takut, nanti takut kena sawan. Terus nanti tetangga meninggal, sebelahnya ada yang sakit, akan bilang ini kena sawan orang mati. Terus akhirnya masyarakat zaman dahulu itu mempergunakan ramuan ini berupa rempah-rempah yang diambil dari alam. Masyarakat kita memang memitoskan, namun mitos ini sebenarnya juga bagian dari fakta dan sebenarnya juga mungkin kalau diteliti secara ilmiah juga bagus sebenarnya. Jadi masyarakat kita yang sudah mitoskan tentang sawan itu akhirnya muncul di situ untuk penangkal sawan. Nah, penangkal sawan dalam mitos masyarakat kita yang saya tahu memang masyarakat Jawa itu, dan sebenarnya juga bukan masyarakat Jawa aja, masyarakat untuk kebetulan di Lampung juga begitu. Tapi untuk komposisinya berbeda. Nah, saya bercerita tentang ramuan pencegah sawan versi yang saya ketahui, yang memang ada di lingkungan masyarakat saya. Kebetulan ramuan itu berupa rempah-rempah yang terdiri dari bengklai. Bengklai itu ada yang menyebutnya benglai, ada yang menyebutnya benglai, itu masing-masing daerah akan berbeda menyebutnya. Terus saya juga nggak tahu kalau daerah Anda apa, mungkin Anda bisa berikan komentar biar tambah referensi saya. Satu benglai, kedua delingo, ketiga kunyit, keempat beras yang mentah itu beras. 4 macam bahan itu
dikombinasikan, kemudian diaduk jadi satu, kemudian ditebar, atau ketika ada tamu datang suruh mengambil itu, kemudian diremas-remas, terus dioleskan, ada yang di leher, ada yang di jidat, segala macam itu, tangan bahkan. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjangkitnya sawan. Nah, sawan itu mungkin bisa, kalau sekarang bisa kita terjemahkan dengan virus gitu. Nah, pada prakteknya masyarakat kita memitoskan rempah-rempah itu menjadi obat yang berkhasiat. Nah, waktu itu tahun 2000 saya pernah ikut Sarasehan. Kebetulan narasumbernya Pak Wardoyo memang beliau adalah herbalis, itu praktisi herbal yang berasal dari Jogja. Kebetulan beliau juga masih keluarga keraton Yogyakarta itu, membagikan ilmunya pada anggota peserta Sarasehan waktu itu termasuk saya. Beliau mengatakan yaitu sawan itu sarang kewan, satu itu. Kedua, cara menangkal sawan itu dengan rempah-rempah, yaitu dengan menggunakan kunyit, bengklek, delingo, dan beras itu. Namun, apakah harus dengan bahan itu untuk mencegah sawan? Tidak. Sebenarnya banyak cara, masing-masing daerah akan berbeda. Setelah beliau bercerita, sebenarnya juga cerita itu berdasarkan penelitian oleh mahasiswa UGM waktu itu, yang beliau ceritakan itu. Ternyata dari bahan 4 tadi, terutama 3 yang delingo, bengle, dan kunyit, itu setelah diteliti mengandung antiseptik alami. Selain digunakan secara eksternal, secara internal pun bahan itu mampu untuk mengatasi urusan pencernaan kita. Secara internal dia punya kemampuan, secara eksternal dia mampu membunuh kuman ataupun virus. Nah, kaitannya dengan mitos yang selama ini beredar di masyarakat bahwasanya obat untuk mencegah sawan yaitu menggunakan bahan tadi, namun itu sebatas mitos. Setelah diteliti ternyata memang khasiatnya serta kandungan dari bahan rempah tadi juga luar biasa, mampu membunuh bakteri serta virus. Apakah bahan rempah tadi juga hanya untuk digunakan itu? Tidak, sebenarnya juga itu adalah salah satu bumbu dapur. Namun di dalam mitos untuk yang kaitannya pencegahan sawan merupakan 3 bahan yang tadi itu setelah diuji coba ternyata juga sangat luar biasa. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencegah virus atau bakteri atau yang orang zaman dahulu menyebutnya sawan itu. Kita akan rangkai bahan tersebut tadi, bengklek, kunyit, serta delingo menjadi sebuah kalung atau gelang yang selama ini juga sudah dipergunakan oleh masyarakat kita. Langsung saja kita siapkan bahannya. Yang pertama yaitu benang. Benang bisa diambil dari benang nilon ataupun benang jahit kasur yang gede itu zaman dulu ada, atau sesuai dengan kebutuhan Anda yang ada di sekitar Anda. Tujuannya nanti untuk merangkai rempah-rempah yang bisa dijadikan kalung atau gelang nantinya. Ini benang ya, ini. Selanjutnya yaitu kunyit. Kunyit yang bisa kita jumpai di dapur kita banyak, itu bumbu dapur. Kunyit itu warnanya cenderung oranye, kalau dia lebih muda warnanya juga lebih muda juga, cenderung kuning. Baunya ya banyak bau khas kunyit. Rasanya sebenarnya dia ini kalau dijilat netral, namun setelah itu meninggalkan unsur agak-agak getir, bukan pahit ya, namun getir. Tuh. Cara budidayanya pun sederhana. Sepotong kita masukkan ke tanah, dia akan tumbuh dan hidup kemudian berkembang di dalam tanah. Sangat sederhana.
Bahan yang selanjutnya yaitu bengklai, ada yang menyebutnya bunglai. Warnanya kuning, namun kuningnya lebih cenderung muda, kuning pucat begitu, lebih muda dibanding dengan kunyit tadi. Ukurannya lebih besar. Kalau baunya menyengat, dia rasanya kalau dijilat netral. Selanjutnya yaitu dringo atau dringo, atau ada yang menyebutnya itu jeringau. Nah, ini di dalamnya warnanya putih. Ini adalah akarnya, tadi udah kita potong akar serabutnya, tinggal akar yang besar. Nah, ini warnanya putih, tekstur di dalamnya cenderung empuk, dia seperti singkong begitu. Ini juga tidak kalah hebatnya, kandungannya ini juga antisep. Bahan selanjutnya, peralatannya yang kita siapkan adalah papan untuk merajang atau mencincang, memotong-motong bahan rempah tersebut. Kemudian kita siapkan pisau atau cutternya. Nih, kita potong-potong. Kalaupun mau dibikin panjang persegi dulu boleh, atau langsung kita potong-potong juga boleh, tidak ada ketentuan cara khusus. Ini hanya sampel saja. Jadi kalaupun Anda mau bentuk seperti apapun, selera terserah Anda. Tentunya sebelum kita potong-potong bahan tadi sudah kita cuci ya, supaya bersih, supaya tidak berpasir atau mengandung tanah. Langsung saja kita potong-potong, dia akan berbentuk bulat. Ini. Kalau secara tanam atau budidaya dari dringo ini sangat gampang sebenarnya. Kita asal punya bibitnya, kecil sekalipun itu, kita tanam di tanah yang cenderung basah ataupun tanah kering, yang penting rajin kita siram, dia akan hidup. Tapi kalau di kampung biasanya langsung kita tanam di tempat basah, misalnya dekat comberan, dekat empang, dekat rawa, atau dekat-dekat kolam yang mengandung air yang agak banyak, jadi tanah itu cenderung basah. Maka dringo ini atau delingo atau jeranggu, ada juga yang menyebutnya. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah Anda apa, silakan berikan komentar nama-nama rempah itu kalau di tempat Anda apa, supaya saya tambah referensinya. Jadi jenis tanaman dringo ini dia akan menjalar ketika ditanam di comberan. Comberan pun dalam nggak lama waktu itu akan cepat menjadi rumpun atau kumpulan tanaman dringo. Kalau baunya dia memang menyengat, khas banget itu. Jadi ya umumnya memang dipakai di acara kematian, bahan ini dipakai, sehingga yang sering mengunjungi acara kematian untuk zaman dahulu itu pasti paham banget rasanya, baunya itu wah dringo banget. Setelah terlubangin itu rempah-rempah, kemudian langsung kita rangkai benang. Kita pakai jarum penusuk tadi itu. Setelah terrangkai kan semua rempah-rempah itu, nanti kita jemur rangkaian kalung tersebut atau gelang tersebut. Kalau ketika musim panas itu 3 hari sudah selesai, sudah kering. Setelah dirangkai, dijemur 3 hari kering, terus bisa langsung dipakai, dikalungkan pada anak atau kita sendiri, atau kalau berbentuk gelang langsung kita gelangkan pada anak-anak itu. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi tambahan wawasan kita semua.
Pesan saya, jangan mengkultuskan tentang gelang atau kalung, karena sehat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Saya rasa itu sudah cukup, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.